Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ade Novian Purnama akan menjelaskan tentang memori dalam sistem operasi. Pertama, yang kita ketahui harus dasarnya dulu, memori. Apa itu memori? Memori adalah sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melewati memori terlebih dahulu supaya untuk dapat bisa dieksekusi. Program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Dalam memori ada yang namanya konsep binding. Apa itu konsep binding? Sebelum eksekusi, program berada di dalam disk, dan saat dieksekusi, program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke alamat memori. Alamat atau address adalah source program, umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan ikatan atau bind alamat simbolik ke alamat relokasi. Address binding dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda, yaitu 1. Komplikasi, 2. Load, 3. Eksekusi dari suatu program. Yang kedua, dynamic loading. Dynamic loading merupakan suatu rutin yang tidak di-load sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Mekanisme dasar. 1. Program utama di-load dahulu dan di-executable atau dalam kurung dieksekusi. 2. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin lainnya, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load atau tidak. Jika tidak, relocatable Lincoln loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengupdate table alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Keuntungan dari dynamic loading adalah 1. Rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. 2. Cocok untuk kode dalam jumlah besar. 3. Digunakan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. 4. Tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Sistem operasi ini hanya perlu menyediakan beberapa rutin dari pustaka untuk diimplementasikan ke dalam dynamic loading. Yang ketiga, dynamic linking. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading karena pada saat loading, linking ditunda hingga waktu eksekusi. Program-program user tidak perlu menduplikasi sistem library karena 1. Sistem library dipakai bersama. 2. Mengurangi space. Satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Contoh, DLL Windows 32. Mekanisme menggunakan stub, potongan kecil yang mengindikasikan bagaimana meload library jika rutin tidak tersedia pada saat itu. Saat stub dieksekusi, ia akan memeriksa apakah rutin yang bersangkutan sudah berada di dalam memori, dalam kurung diakses oleh proses lain yang run. Kalau belum ada, maka rutin tersebut di-load. 2. Stop, menempatkan dirinya pada alamat rutin dan mengeksekusi rutin tersebut. Dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari operasi sistem. Misalnya, 1. Bila proses-proses yang di memori utama saling diproteksi, maka sistem operasi melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat atau tidak. 2. Berapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. Yang keempat, overlay. Overlay adalah sekumpulan instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi, antara lain 1. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. 2. Operasi sistem memberitahu hanya jika terdapat input atau output yang melebihi dari biasanya. 2. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika dan alamat yang digenerate oleh CPU disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada perintah penerjemahan atau translasi untuk menerjemahkan bahasa dari alamat logika ke alamat fisik. MMU atau Memory Management Unit adalah perangkat keras yang memetakan alamat logika ke alamat fisik. Dalam skema MMU, 1. Menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU. Setiap proses mempunyai dataset register tersebut dan disimpan di dalam PCB.
2. Harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. 3. Program-program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. 3. Swapping. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari sebuah gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi diproses, yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat panan sementara tadi. Bagaimana sistem mengetahui proses mana saja yang akan dieksekusi? Hal ini dapat dilakukan dengan ready queue. Ready queue berisikan semua proses yang terletak baik di penyimpanan sementara maupun memori yang siap dieksekusi. Ketika penjadwalan CPU akan mengeksekusi sebuah proses, ia lalu memeriksa apakah proses bersangkutan sudah ada di memori ataukah masih dalam penyimpanan sementara. Jika proses tersebut belum berada di memori, maka proses swapping akan dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebuah contoh untuk menggambarkan teknik swapping ini adalah sebagai berikut. Algoritma round robin yang digunakan pada multi programming environment menggunakan waktu kuantum, satu waktuan CPU, dalam mengeksekusi proses-prosesnya. Ketika suatu kuantum berakhir, memory manager akan mengeluarkan swap out, proses yang telah selesai menjalani waktu kuantumnya pada suatu saat serta memasukkan swap in proses lain ke dalam memori yang telah bebas tersebut. Pada saat yang bersamaan, penjadwalan CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain dalam memori. Hal ini menjadi perhatian adalah waktu kuantum harus cukup lama sehingga waktu pengguna CPU dapat lebih optimal jika dibanding dengan proses penukaran yang terjadi antara memori dan disk. 4. Pencatatan pemakaian memori. Memori yang tersedia harus dikelola melalui dengan dilakukannya pencatatan pemakaian memori. Terdapat dua cara utama pencatatan memori, yaitu 1. Melalui petabit. Memori dibagi menjadi unit-unit alokasi berkorespondensi dengan tiap unit alokasi adalah 1 bit pada bitmap. Nilai 0 pada petabit berarti itu 1 unit yang masih bebas. Nilai 1 berarti unit digunakan. Masalah pada petabit adalah penetapan mengenai ukuran unit alokasi memori, yaitu 1. Unit alokasi memori berukuran kecil berarti membesarkan ukuran petabit. 2. Unit alokasi memori N berukuran besar berarti petabit kecil tapi memori banyak disiapkan pada unit terakhir jika ukuran proses bukan kelipatan unit alokasi. Keunggulan menggunakan petabit. 1. Dialokasi dapat digunakan secara mudah, hanya tinggal men-set bit yang berkorespondensi dengan unit yang tidak digunakan dengan 0. Kelemahannya harus dilakukan perhitungan blok lubang memori saat unit memori bebas. Memerlukan ukuran bitmap besar untuk memori yang besar. 2. Linked list. Sistem operasi mengelola senarai berkait atau linked list untuk segmen-segmen memori yang telah dialokasikan dengan bebas. Segmen memori menyatakan memori untuk proses atau memori yang bebas. Senarai segmen diurutkan sesuai alamat blok. 1. Keunggulannya, tidak harus dilakukan perhitungan blok lubang memori karena sudah tercatat di node. 2. Memori yang diperlukan relatif lebih kecil. 2. Kelemahannya, dialokasi sulit dilakukan karena terjadi berbagai operasi penggabungan. 5. Monoprogramming. Monoprogramming sederhana tanpa swapping merupakan manajemen memori sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai oleh proses yang sedang berjalan. Ciri-cirinya antara lain: 1. Hanya satu proses pada suatu saat. 2. Satu proses untuk menggunakan semua memori. 3. Pemakaian pemuatan program ke seluruh memori dari disk atau tape. 4. Program mengambil alih kendali seluruh mesin. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. 1.
Embedded System. Teknik monoprogramming masih dipakai untuk sistem unit kecil, yaitu sistem tempelan atau embedded system yang terdapat pada sistem lain. Sistem tempelan menggunakan mikroprosesor kecil. Sistem ini biasanya mengendalikan suatu alat sehingga bersifat intelijen dalam menyediakan satu fungsi spesifik. Pada monoprogramming, pemakai memiliki kendali penuh terhadap memori utama. Memori terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 bagian rutin, sistem operasi, bagian program pemakai, bagian yang tidak digunakan. 6. Pengalokasian berurutan, contiguous allocation. Alokasi memori secara berurutan adalah tiap proses menempati satu blok tunggal memori yang berurutan. Pertama, multiprogramming dengan partisi statis. Multiprogramming dengan partisi statis terbagi 2. 1. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. 2. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran beda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. 2. Multiprogramming dengan partisi dinamis. Jumlah alokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai. 2. Merumitkan alokasi dan dealokasi memori. 3. Sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dalam pengamatan memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses itu merupakan proses terakhir atau proses yang dikeluarkan. 7. Pengalokasian tak berurutan, non-contiguous allocation. Pada model pengalokasian tak berurutan, bagian-bagian dari image proses dapat diletakkan secara berpisah di memori utama. Pada sistem pegging memerlukan pengamatan logika khusus yang membagi menjadi blok-blok dengan ukuran sama, yang disebut peg. Pada sistem pegging perlu adanya translasi alamat ke memori fisik yang dipartisi secara statis yang disebut frame, yang ukurannya sama dengan peg pada ruang alamat logika. Konsep dasar alokasi memori. Memori utama dibagi menjadi frame-frame kecil ukuran sama dan diberi nomor frame sebagai referensi. Ruang alamat logika diproses menjadi peg-peg seukuran frame. Loading peg. Peg-peg image diproses, diletakkan pada frame-frame kosong dan dicatat pada peg table. Proteksi memori pada sistem pegging berfungsi menghindari pengaksesan memori secara ilegal, misalnya pengaksesan bagian memori yang sudah ditempati oleh proses lain. Proteksi frame dilakukan dengan cara menambahkan bit proteksi untuk setiap entry peg table, misalnya cek apakah frame tersebut bersifat read atau read write, cek apakah alamat logika yang dituju suatu proses valid atau invalid. Memory sharing pada sistem pegging. Untuk menghemat penggunaan kapasitas memori, jika ada 2 atau lebih proses yang memiliki bagian kode instruksi atau data yang sama, maka dapat digunakan bersama dan cukup diletakkan sekali di frame memori. Masing-masing proses mengacu ke frame yang sama pada peg table-nya. Pengalokasian tak berurutan dengan sistem segmentation. Memakai sistem partisi dinamis. Pada pengamatan logika, image proses dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut segmen. Pembagian segmen biasanya mengikuti struktur program oleh compiler, yang biasanya tiap segmen berupa main program, stack routine, symbol, table. Partisi memori utama terjadi pada saat alokasi yang besarnya sesuai dengan besar segmen program yang dialokasikan. Konsep alokasi memori image proses dibagi menjadi beberapa segmen yang ukurannya tidak harus sama. Segmen-segmen image proses dialokasikan ke tempat-tempat kosong di memori utama, dan informasi alokasi dicatat pada segmen table. Segmen table berisi nilai limit, panjang segmen, dan nilai base alamat awal bagian memori yang dialokasikan. Proteksi memori membandingkan nilai segmen yang ada di pengamatan logika dengan nilai limit yang ada di segmen table. Apakah nilai segmen yang ada di pengamatan logika lebih besar daripada nilai limit yang ada di segmen table? Berarti terjadi usaha pengaksesan lokasi di luar area segmen program itu, sehingga memicu terjadinya trap, addressing error. Memory sharing. Sharing segmen antara 2 atau lebih proses dilakukan dengan mencatat alokasi segmen tersebut ke dalam table segmen masing-masing proses. Kesimpulan dari presentasi ini adalah 1.
konsep dasar manajemen memori pada sistem operasi, yaitu meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin dan transfer data dari memori. 2. Manajemen memori. Pemartisian statis dengan proses tanpa swiping itu pada dasarnya terdiri atas dua, yaitu 1. Monoprogramming, yang merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu yang sama. Dan multiprogramming dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori terbagi menjadi beberapa sejumlah partisi tetap. 3. Strategi penempatan program ke partisi. Ada dua jenis strategi. 1. Antrian untuk tiap partisi, banyak antrian untuk seluruh partisi, yaitu proses ditempatkan ke partisi paling kecil yang memuatnya. Dan 1 antrian untuk seluruh partisi, yaitu proses diantrikan di satu antrian tunggal untuk semua partisi. Proses segera ditempatkan di partisi bebas paling kecil yang dapat memuat. 4. Pemartisian memori menjadi partisi-partisi secara statis menggunakan dua masalah, yaitu relokasi dan partisi. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.